Halo bos-bosku yang dermawan, gimana kabarnya? Sehat ya? Kembali saya akan membahas film yang diperankan oleh Stephen Chow lagi yang dirilis pada tahun 1998 dengan judul film Fight Back to School. Nah, film ini bercerita tentang seorang polisi Royal Hong Kong yang bernama Chow Sing yang ditugaskan untuk mencari pencuri pistol bosnya yang dikabarkan dicuri oleh siswa sebuah sekolah yang kemudian membuatnya terlibat dengan geng mafia besar bernama Teddy Big. Dan inilah dia rekap cerita film Fight Back to School. Diawali dengan memperlihatkan aksi Chow Sing yang sedang memimpin sebuah operasi penyelamatan seorang sandera di sebuah rumah tak berpenghuni. Dan saat semuanya sudah memakai masker, dia malah mengeluarkan ginju untuk memerahi bibirnya. Mereka pun langsung menyusup ke tempat tersebut dan Chow Sing sendiri yang bertindak sebagai pemberi aba-aba, namun karena kode yang dia berikan belibet-libet, anak buahnya pun jadi kebingungan. Dan akhirnya semua anak buahnya itu pun jadi terbunuh. Akhirnya Chow Sing pun harus berjuang sendirian menyelamatkan sandera tersebut hingga tibalah di satu titik di mana tinggal seorang penjahat saja yang tersisa. Sempat beradu tembakan saat itu yang membuat Chow Sing kebingungan bagaimana cara melumpuhkannya, namun dia tidak kehabisan akal yang kemudian meninggalkan pistolnya untuk mengelabui musuhnya tersebut, lalu mengambil arah memutar dan menyergapnya dari belakang. Dan ternyata itu tadi adalah latihan saja. Namun tampaknya latihan tersebut dinyatakan gagal walaupun sanderanya selamat karena Chow Sing membiarkan semua anak buahnya terbunuh. Tak lama kemudian Chow Sing pun dipanggil bosnya yang menginginkan Chow Sing menyelidiki siswa yang telah mencuri pistolnya karena menurut bosnya tersebut pistol itu sangatlah berharga. Misi tersebut pun sebenarnya sangat memberatkan Sing mengingat dulunya dia adalah anak yang bodoh di sekolah karena memang dia tidak suka belajar. Namun karena bosnya saat itu menjanjikan kenaikan pangkat, dia pun akhirnya menyetujuinya. Singkat cerita menyamarlah Sing menjadi siswa di sebuah sekolah yang dikepalai oleh seorang guru bernama Mr. Lam dan tidak pernah pandang bulu terhadap siapapun siswanya. Bahkan guru-guru di sekolah itu ternyata sangatlah tegas dalam mendidik dan karena sebab itulah Chow Sing pun selalu dilempari penghapus karena tertidur di kelas. Namun ternyata tidak semua guru demikian karena masih ada salah satu guru yakni guru kimia yang terbilang cukup nyeleneh karena penyakitnya yang mudah lupa. Dan karena penyakit itulah ruangan kelas mereka pun meledak. Hari pertama sekolah itu pun membuat Chow Sing benar-benar muak hingga dia berniat untuk kabur tidak peduli siapapun mencoba membujuknya. Chow Sing tetap kekeh ingin pulang. Namun setelah guru cantik bernama Ho menghadangnya, Chow Sing pun lantas berubah pikiran. Scene kemudian beralih di mana dua orang siswa yang bernama Johnny dan Feng menemui ketua geng mafia yang disebut sebagai Teddy Big untuk memberikan pistol yang dia curi. Dan itu ternyata adalah pistol milik bosnya Chow Sing yang saat itu sedang dia cari-cari. Sedikit saya jelaskan bahwa si Johnny ini adalah anak orang kaya yang mengambil keuntungan di balik nama besar Teddy Big untuk memeras para siswa-siswa di sekolahnya. Beralih scene lagi kepada Chow Sing yang saat itu tinggal di rumah Pamantat di mana ternyata Pamantat adalah seorang polisi juga yang sedang menyamar. Namun sepertinya pangkat Pamantat masih terbilang cukup rendah terlihat dari cara Pamantat yang sedikit agak takut dan menghormati Chow Sing. Tak lama setelah Pamantat pergi, Chow Sing pun membuka tasnya yang berisi berbagai buku pelajaran untuk menyelesaikan PR sekolahnya. Namun sepertinya tugas tersebut lebih mengerikan daripada menjinakkan bom. Akhirnya Chow Sing pun tidak mengerjakan PR-nya tersebut yang membuatnya selalu dihukum setiap kali berganti pelajaran. Ini học生冇腦㗎。
Keesokan paginya, perjuangan Chow Xing pun terasa semakin sulit karena di hari itu diadakan ujian dadakan pelajaran sejarah yang membuat Xing pelangak longo. Tak ingin kertasnya kosong tanpa jawaban, Chow Xing pun lantas menelpon Pamantat untuk meminta bantuan. Namun karena Pamantat juga tidak bisa, dia pun lantas menghubungi bosnya yang akhirnya membuat para polisi ikut terlibat mencari jawaban ujian Chow Xing tersebut. 等多陣啊！喂喂，阿仔啊，係咯，朱温下，係啊，朱温喺邊？個答案係 B 啊 B 啊！ Hingga akhirnya sampailah di satu titik di mana Pamantat kesulitan mengkodekan jawabannya yang membuat aksi Chow Xing dan Pamantat tersebut hampir ketahuan. Melihat teman sebangkunya yang bernama Kura-Kura Wong menyontek buku pelajaran, Chow Xing pun lantas mengikuti cara temannya tersebut, yang membuat mereka saling beradu cepat hingga akhirnya hal tersebut malah membuat aksi curangnya ketahuan. Akhirnya Chow Xing pun digiring ke kantor sekolahan untuk diinterogasi. Namun sepertinya Chow Xing ini benar-benar sangat bodoh karena buku contekannya bukanlah buku sejarah melainkan buku sastra. Kepala sekolah pun lantas meminta Chow Xing memanggil orang tuanya dan itu benar-benar di luar kendalinya. Yang tanpa dia duga walinya tersebut ternyata adalah Pamantat sendiri. Taksuk. Sebagai seorang ayah yang seharusnya mendidik anaknya dengan baik dan bijak dalam bersikap dan itu adalah sebuah kesempatan, Pamantat pun lantas memukul Chow Xing dengan sangat semangat. Merasa kasihan dengan Pamantat, Guru Ho pun berniat membantunya dengan mengajari Xing di luar sekolah, di mana hal tersebut membuat Xing benar-benar kegirangan. Tak lama setelah Pamantat pergi, Chow Xing pun ditantang oleh segerombolan siswa nakal, yang diketuai oleh si Johnny di mana mereka berniat menghajar Chow Xing. Johnny pun mengeluarkan pisau untuk mengancamnya yang kemudian langsung dibalas oleh Chow Xing dengan tendangan ala Bruce Lee, di mana hal tersebut lantas membuatnya menjadi siswa paling kuat di sekolahan. Singkat cerita, kecerdasan Chow Xing pun naik 3000 kali lipat setelah menerima les privat dari Guru Ho, yang membuatnya sedikit agak sombong kepada teman-temannya. Singkat cerita, Chow Xing pun kini semakin menikmati perannya sebagai siswa, apalagi dia semakin dekat dengan Guru Ho, ditambah lagi dia sangat dihormati oleh teman-temannya. Namun saat ini Guru Ho prihatin dengan nilai si Kura-Kura Wong karena akhir-akhir ini sering anjlok, yang kemudian membuat Guru Ho berniat berhenti mengajari Chow Xing dan ingin mengajari Wong. Namun Chow Xing tak ingin hal tersebut terjadi dan meminta Guru Ho tetap mengajarinya, sedangkan untuk Kura-Kura Wong sendiri dialah yang akan turun tangan mengajarinya. Keesokannya saat pulang sekolah, Chow Xing pun memang singgah ke rumah Kura-Kura Wong untuk mengajarinya belajar. Dan terlihat Kura-Kura Wong sangatlah kasar dengan neneknya, di mana hal itu berbanding terbalik dengan Chow Xing yang sangat menghormati neneknya itu. Kesal dengan sikap semena-mena Wong tersebut kepada neneknya, Chow Xing pun lantas menyuruh nenek Wong itu memukuli kepalanya. Keesokannya, geng Teddy Big ternyata mendatangi sekolahan untuk memberi Chow Xing pelajaran karena telah memukuli Johnny. Namun karena di saat itu kebetulannya ada seorang polisi, geng tersebut pun akhirnya tidak jadi menghajar Chow Xing. Dan polisi tersebut adalah detektif Wong yang merupakan pacarnya Guru Ho. Namun sepertinya hubungan Guru Ho dengan pacarnya tersebut tengah kurang adem sehingga akhir-akhir ini mereka sering berantem. Malamnya Guru Ho kembali mendatangi rumah Pamantat untuk mengajari Chow Xing, namun sepertinya les kali ini cukup spesial karena Chow Xing berniat mengungkapkan perasaannya. Chow Xing pun menyuruh Guru Ho mengajarinya di kamar, berharap Guru Ho membaca suratnya terlebih dahulu yang dia selipkan di buket bunga. Saat itulah Pamantat yang pornoan itu tiba-tiba memberikan karet setan kepada Chow Xing yang membuatnya kebingungan apakah akan dia gunakan atau tidak. Namun saat Chow Xing berniat menggunakannya, Chow Xing pun ketahuan oleh Guru Ho yang membuatnya sangat marah.
Saat mengejar Guruho itulah mereka pun bertemu Pamantat yang sedang dikepung beberapa orang berandalan, di mana hal tersebut sekaligus membuat Guruho mengetahui siapa sebenarnya Chow Sing dan Pamantat. 我嚟捽，我嚟捽。乖乖乖。你兩個唔使再扮嘢啦。我係警察。嘿，唔好話俾人聽。 Chow Sing yang merasa bersalah kepada Guruho tersebut lantas melampiaskan kekesalannya kepada Kura-Kura Wong dan memaksa Pamantat meminjamkan alat rekamannya untuk meminta maaf kepada Guruho. 因為我以前呃過你，對唔住，因為我將會追究你。無聊，個 call 機我冇收啊。喂，但 call 機我你講你企喺度做咩先？嗰部 call 機我。 Saat jam sekolah berakhir, geng Teddy Big kembali mendatangi sekolahan untuk membunuh Chow Sing. Namun aksi anak buah Teddy Big itu kemudian buyar karena detektif Wong mendatangi mereka. Namun sialnya hanya Chow saja yang dia tangkap. 做咩？有嘢翻差館先講。 Mendapat kabar Chow Sing ditangkap polisi, Guruho pun lantas mencari detektif Wong di kantornya yang saat itu tengah menghajar Chow Sing. Guruho sempat ingin membeberkan bahwa Sing adalah polisi juga, namun karena Chow Sing tak ingin identitasnya terbongkar, hal inilah yang terjadi. Di mana hal itu lantas membuat detektif Wong benar-benar marah. Tak lama kemudian bosnya dan Pamantat juga mendatangi kantor polisi tersebut untuk membebaskan Chow Sing. Yang mana hal tersebut sekaligus membuat bosnya sangat marah kepada Chow Sing karena belum juga menyelesaikan misinya dan malah membuat onar. Tak ingin mereka berdua dipecat karena belum juga menyelesaikan misinya, Pamantat pun lantas mengajak Chow Sing menyusup ke markas Teddy Big yang dicurigai akan melakukan transaksi senjata. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menemukan pistol bosnya tersebut bersamaan senjata laras panjang yang akan segera dibawa dengan sebuah mobil truk. Chow Sing pun lantas membawa kabur senjata-senjata itu tanpa sempat memperhatikan apakah Pamantat sudah naik atau belum. Hingga akhirnya saat akan menyerahkan senjata tersebut kepada bosnya, dia pun tersadar bahwa Pamantat tertinggal di markas Teddy Big. Tak ingin rekannya terbunuh seperti latihannya kemarin, Chow Sing pun langsung balik lagi menemui Teddy Big untuk menukarnya kembali dengan Pamantat. Namun sebelum itu, Chow Sing terlebih dahulu menyirami senjata tersebut dengan bensin. Singkat cerita, sampailah Chow Sing ke tempat Teddy Big untuk menjemput Pamantat, dan saat bos Teddy Big memeriksa senjatanya, Chow Sing pun lantas meledakkannya. 放我老豆啊！各位， Geng Teddy Big pun mengejar Chow Sing dan Pamantat yang saat itu membawa kabur sekoper uang penjualan senjata, di mana mereka kemudian menuju sekolahnya. Di mana saat itu ada teman-temannya dan Guruho yang sedang mendekor panggung acara akhir tahunan. Chow Sing dan Pamantat pun lantas memasuki sebuah labirin untuk menghindari kejaran geng Teddy Big. Tak lama kemudian geng Teddy Big pun datang dan menyuruh satu orang mengawasi teman-temannya dan Guruho. Namun karena saat itu anak buah Teddy Big lengah, para siswa pun langsung menghajarnya dan kemudian menyusul Chow Sing ke dalam labirin. Namun aksi mereka ternyata gagal yang membuat mereka semua malah menjadi sandera, kecuali Johnny dan Kura-Kura Wong yang berhasil melarikan diri. Akhirnya berkat bantuan mereka berdualah Chow Sing pun berhasil menyelamatkan para siswa yang disandera tersebut. Namun sayangnya saat itu Teddy Big berhasil menangkap Guruho yang membuat Chow Sing menyerah. Tak lama kemudian Pamantat pun datang ke sana mengancam membakar uang Teddy Big tersebut, namun konyolnya Pamantat malah tidak membawa korek. 你冇火？ 冇啊，你咧？ Saat Chow Sing dan Pamantat terpojok itulah tiba-tiba bos mereka datang dengan gaya yang agak nyentrik yang kemudian membabat habis sisa anak buah Teddy Big tersebut. Namun akhirnya aksinya tersebut berhasil dilumpuhkan oleh Teddy Big sendiri. Saat itulah Chow Sing langsung melempar kepala Teddy Big dengan pistol bosnya lalu menyerangnya dengan jurus kaki gunting. Teddy Big pun akhirnya ditangkap, misi pun berhasil dan Chow sendiri akhirnya naik pangkat. Tamat ending yang mengasingkan. Oke bos-bosku yang budiman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga kalian menikmatinya walaupun faktanya masih banyak sekali kekurangan demi kekurangan. Terakhir bantu dukung saya dengan like, komen, serta subscribe agar channel ini bisa berkembang. Saya pamit undur diri dulu karena dari tadi belum ngopi dan sampai jumpa di rekap film selanjutnya.